Di video episode kedua, kan udah dibahas penjelasan konsep trading forex sederhananya kayak gimana. Nah, di video ini bakal dikenalin seputar trading forex lebih lanjut. Terutama faktor-faktor apa aja yang ngebuat orang-orang jadi minat buat trading forex selain bisa bikin untung cepat. Sebelumnya, aku mau kenalin dulu tentang investasi secara sederhana. Soalnya trading forex ini berkaitan sama investasi. Kalau kita ngomong tentang instrumen keuangan, investasi di bidang ini tuh mindahin uang yang kita punya ke suatu instrumen keuangan, biar uangnya itu bisa jadi lebih banyak lagi. Jelas dong, semua orang pasti pengen dapat keuntungan dari uang yang mereka investasiin itu. Investasi di instrumen keuangan itu contohnya, kayak beli obligasi, taruh uangnya di deposito, beli saham suatu perusahaan, dan masih banyak lagi. Biar bisa dapat keuntungan di periode yang udah ditentuin. Misalnya itu per bulan atau per tahun. Kayak beli obligasi atau surat hutang nih. Kalau penerbitnya atau yang ngeluarinnya itu pemerintah, artinya itu negara minjem uang kita dan ngejanjiin keuntungan yang pasti. Ya, sekitar berapa persen setiap tahunnya. Atau, uang kita didepositoin di bank nih. Bisa dapat keuntungan yang pasti juga. Beberapa persen setiap tahunnya. Contoh berinvestasi di obligasi sama deposito ini tuh jenis investasi yang low risk, low return, dan jangka waktunya juga lama. Nah, ada juga pilihan investasi yang high risk, high return, dan jangka waktunya juga cepat. Udah jelas, yaitu trading forex. Lah, katanya trading forex itu bisnis, bukan investasi. Jadi gini, trading forex itu salah satu instrumen investasi. Tapi mindset-nya yang harus dipakai itu mindset bisnis. Soalnya kebanyakan orang itu ketika dengar investasi, mereka kurang mikirin risikonya. Jadi nggak heran kalau 90% orang gagal di trading forex. Nah, kenapa trading forex ini, walaupun risikonya tinggi, tapi masih diminatin sama banyak orang? Faktor-faktor apa aja sih yang ngebuat banyak orang tertarik selain high return-nya? Jadi, trading forex ini salah satu cara alternatif buat nyari keuntungan. Kenapa bisa disebut alternatif? Ya soalnya kadang ada waktunya buat orang-orang yang berinvestasi di salah satu instrumen keuangan itu, kayak beli obligasi nih, atau naruh uangnya di deposito, atau beli saham perusahaan buat ngejar dividennya. Banyak juga yang ngerasa bosen. Soalnya lama juga biar kerasa dapat untungnya. Apalagi kalau cuma pakai uang kecil, makin lama untungnya. Gara-gara ini nih, sebagian orang pada coba trading forex. Terus juga, kalau ada yang investasi di aset kayak mata uang asing, saham, emas, dan lain-lain lagi turun harganya. Si investor ini nggak bisa nyari keuntungan di spot market. Yang ada mereka malah rugi kalau jual asetnya. Kita ambil lagi contohnya investasi di emas ya. Nah, pas emas yang mereka punya harganya lagi turun, mereka juga ada yang trading forex atau futures dengan ambil posisi sell. Tujuannya itu biar kerugian di spot market seenggaknya bisa dilindungin atau di-cover sama keuntungan dari trading forex atau futures. Ini tuh yang disebut hedging aset. Terus, nilai kontrak dari suatu aset atau produk yang dijual beliin juga banyak banget. Nilai kontrak yang dijual beliin ini mulai dari pasangan mata uang yang ditandingin, kayak nilai tukar Euro USD, terus GBP JPY, dan masih banyak mata uang lainnya. Ada juga nilai kontrak komoditi seperti emas, perak, minyak bumi terhadap US dollar. Terus nilai kontrak indeks saham juga ada. Padahal, indeks saham itu kan cuma rata-rata nilai kinerja dari saham-saham perusahaan yang terdaftar di indeksnya. Dan buat patokan investor kalau mau investasi. Nah, si nilainya ini kalau di futures market itu bisa dibuat nilai kontraknya dan dijual beliin. Terus saham dong juga ada. Dan udah jelas, kalau beli saham di futures market itu kita cuma beli nilai kontraknya aja.
Dan kita bukan beli kepemilikan perusahaannya itu. Dan masih banyak lagi. Intinya, kalau ditelusurin dari ini aja, banyak banget yang bisa jadi pilihan buat kita kalau mau trading. Dari trading forex, jelas-jelas bisa dapat keuntungan dari dua arah. Soalnya, bisa ngejual beliin produksi FD ini nih. Tinggal analisa pergerakan harga dari aset yang bisa dikuasain. Terus tinggal pasang posisi dari hasil analisanya. Kalau nilainya mau naik, ambil posisi buy. Dan kalau nilainya mau turun, ambil posisi sell. Ditambah sama adanya liquidity provider sebagai market maker-nya dan sebagai lawan trading tradernya, kita tuh nggak perlu pusing-pusing nunggu penjual atau pembeli datang. Gara-gara ini nih, likuiditas di trading forex ini tinggi banget. Marketnya juga buka 5 hari dan 24 jam. Bahkan di beberapa kasus, ada yang 7 hari juga. Dan tergantung dari liquidity provider-nya atau market maker-nya sendiri. Kayak nilai kontrak forex. Terus komoditi kayak gold, oil, dan lainnya itu punya 4 sesi waktu trading. Yang pertama sesi Sydney atau Australia. Yang kedua sesi Tokyo atau Asia. Yang ketiga sesi London atau Eropa. Dan yang keempat sesi New York atau Amerika. Jadi kapanpun kita mau mulai trading, nggak perlu nunggu satu bursa atau market buka dari pagi sampai sore. Jam berapapun langsung bisa trading. Kalau sesi market Sydney udah tutup, harga masih bisa jalan. Soalnya sesi market Tokyo masih buka. Pas sesi market Tokyo tutup, masih ada sesi market London. Begitu seterusnya. London tutup, New York buka. New York tutup, Sydney buka. Inilah yang ngebuat trading forex bisa 24 jam. Tapi dari keempat sesi market ini, ada jam-jam terbaik buat trading aset tertentu. Buat penjelasan lebih detailnya, nanti bakal aku jelasin di video khususnya ya. Di trading forex ini, kita bisa mulai pakai dana yang relatif kecil. Terus potensi keuntungan yang bisa didapat itu juga nggak terbatas. Modal cuma 1 juta, terus jadi 100 juta atau 1 M. Potensinya bisa kok, cuman ya susah banget. Dan potensi kerugiannya itu tergantung dari modal yang kita pakai. Misalnya modal cuma 1 juta nih, ya udah, ruginya cuma 1 juta. Kalau gak ada rumah buat modal, ya rumahnya juga bisa hilang. Dari faktor-faktor yang tadi dijelasin, kayak dapat keuntungan dari dua arah, terus likuiditasnya tinggi, market buka 24 jam selama 5 hari bahkan sampai 7 hari, banyak pilihan nilai kontrak aset yang bisa ditradingin, bisa mulai pakai uang kecil, sama potensi keuntungan yang gak terbatas. Inilah yang ngebuat investor-investor kecil dan banyak orang-orang biasa tertarik buat mulai trading forex. Nah, aku peringatin juga nih buat kalian. Misalnya kalian trading forex pakai modal 10 juta rupiah dari uang dingin, terus dapat profit 100 juta nih. Ya udah, semua uangnya itu jangan diputar lagi buat trading forex. Sebagian uangnya dipindahin buat beli obligasi atau beli saham perusahaan yang bagus kinerjanya. Atau juga buat buka usaha yang minim resiko. Kalau misalnya uang dari 10 juta itu hilang, ya udah, jangan ditambah lagi gara-gara pengen balas dendam. Kecuali uang 10 jutanya itu emang udah disiapin buat uang belajar. Dan gak ada beban kalaupun hilang gitu aja. Baru kalian boleh tambah. Dengan catatan, kalian udah dapat banyak pengalaman ya dari modal 10 juta itu. Ingat, trading forex itu high risk, high return. Nah, yang kebalik dan gak boleh dilakuin itu, punya uang banyak dari hasil bisnis, atau dari investasi di obligasi sama deposito, atau yang lebih parahnya lagi gadai rumah, mobil, dan lain-lain. Misalnya kalau semuanya dicairin nih, terus kekumpul dana ratusan juta rupiah, atau sampai miliaran, ya jangan dipakai buat trading forex. Kalau rugi gede, udah jelas, pasti stres berat. Semakin besar dana yang kalian punya, dan pengen kalian ngelola, harus semakin kecil juga resikonya. Terus, apa yang ngebuat kita bisa cepat untung atau rugi di trading forex? Ada juga yang disebut lot, leverage, sama margin.
Ketiga hal itu bakal dijelasin di video selanjutnya ya, biar video ini nggak kepanjangan. Semoga dari penjelasan di video ini, kalian udah tahu ya, kenapa banyak orang trading forex selain karena high return-nya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.